Tentukan fungsi, lompat, Cecep, dapat. kamu lagi ngapain? Nih anak bukannya belajar malah main game. Ya ampun, Mami. Ini juga lagi belajar kali, Mam. Ih, mana ada belajar lewat handphone, apalagi pakai game. Mami nggak percaya. Coba deh Mami lihat. Pencet tombol ini. Ya ampun, kayaknya Mami nggak bisa lompat deh. Mami, itu bukan karena Mami nggak bisa lompat. Tapi karena Mami belum tahu teknik yang tepat aja. Cecep, Mami nggak ngerti deh maksud kamu. Makanya, ini pentingnya belajar fungsi kuadrat, Mami. Dulu pas Mami sekolah, Mami juga pernah belajar kali, cuma lupa. Oke deh, Mami mau belajar lagi. Oke, aku ingetin ya, Mam. Di sini aku mau kasih analisanya. Jadi lompatan Mami itu tadi membentuk lintasan parabola. Oh iya, Mami ngerti kalau lintasan parabola itu berarti fungsi kuadrat kan ya? Betul, Mami. Nah, di game ini supaya Mami bisa dapat uangnya, berarti Mami ketika lompat, lintasannya harus menyentuh koin-koin tersebut, Mam. Gimana? Mami kok nggak paham? Oke, sekarang coba kita lihat lompatan Mami yang tadi ya. Nah, di sini agar lebih mudah, Cecep mau kasih petak-petak dari bidang koordinat. Cecep misalin posisi Mami di awal itu ada di koordinat 0,0. Coba deh Mami lompat. Tidak! Cecep, Mami jadi jatuh lagi kan? Kalau Mami sampai jatuh lagi, Mami kalah nih. Nggak bisa balik ke kehidupan nyata nanti. Santai, Mam. Cecep analisa dulu ya. Tadi Mami itu lompat dari koordinat 0,0. Kemudian jatuh di koordinat 4,0. Berarti lompatan Mami ini memiliki fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Nah, itu mustahil menyentuh koin tertinggi yang ada di koordinat 4,8, Mami. Terus Mami mesti gimana dong? Jadi, Mami harus membentuk fungsi lompatan Mami seperti ini nih. Dari 0,0, kemudian menuju titik tertinggi yaitu koin di koordinat 4,8. Caranya gimana nih? Coba simak penjelasan dari Kak Yosef berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Teman-teman tadi sudah tahu ya, kalau Mami mau melompat kemudian mendapatkan koinnya, maka Mami harus lompat paling tinggi sampai di koin yang tertinggi dengan koordinat 4,8. Nah, berarti Mami harus tahu nih bentuk fungsi dari lompatannya agar mencapai titik maksimalnya di 4,8. Nah, agar lebih paham nih, Kak Yosef gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi 0,0 ini adalah posisi dari Mami sebelum lompat. Kemudian, Mami harus melompat membentuk kurva parabola seperti ini, di mana ketinggiannya paling maksimum ada di titik 4,8, yaitu titik yang sama dengan titik koin tertinggi. Seperti ini teman-teman. Nah, berarti kita harus mencari tahu bentuk dari fungsi yang grafiknya seperti ini, melalui titik 0,0 dan titik puncak 4,8. Nah, cara termudahnya adalah menggunakan bentuk umum yang memuat informasi titik puncak. Kayak saya tuliskan ya, bentuk umumnya. Bentuk umum. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Yaitu Y dikurangi YP sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP kemudian dikuadratkan. Nah, ini adalah bentuk umum yang memuat informasi titik puncak. Nah, tadi kita sudah lihat titik puncak yang harus diraih oleh Mami adalah 4,8. 4,8. Berarti di sini XP-nya sama dengan 4 dan YP-nya sama dengan 8. Kita hanya perlu mensubstitusikan atau mengganti nilai YP dan XP dari bentuk umum tersebut. Sehingga menjadi seperti ini. Y
dikurangi YP-nya kita ganti dengan 8 sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP. XP-nya kita ganti dengan 4. Nah, berikutnya kita harus mencari nilai A-nya. Dari mana kita bisa mencari nilai A? Dari bantuan informasi titik lain yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Nah, di sini ada informasi 0,0. 0,0. Berarti ini X-nya akan kita ganti dengan 0. Kemudian Y-nya kita juga ganti dengan 0. Maka dari sini kita akan memperoleh nilai A-nya nih. Y kita ganti dengan 0 ya. Kemudian dikurangi 8 sama dengan A dikali dengan X-nya kita ganti dengan 0 dikurangi 4. Jangan lupa dikuadratkan di sini ya. Maka kita akan memiliki 0 dikurangi 8. Negatif 8 sama dengan A dikali dengan negatif 4 dikuadratkan. Kita akan memperoleh negatif 8 sama dengan A, negatif 4 dikuadratkan 16, dikali dengan 16. Karena kita mau mencari nilai A, maka kedua ruas akan Kak Yosef bagi dengan 16. Sehingga di ruas kirinya kita akan memiliki negatif 8 dibagi 16, yaitu negatif 1/2. Kemudian di ruas kanannya kita hanya tinggal memiliki nilai A-nya saja. Sehingga A sama dengan negatif 1/2. Berikutnya hanya kita ganti nilai A dari bentuk umum ini menjadi seperti ini. Y dikurangi 8 sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1/2. Negatif 1/2 kita kalikan dengan X dikurangi 4 dikuadratkan. Mari kita hitung ya teman-teman. Y dikurangi 8 sama dengan negatif 1/2. Kemudian X dikurangi 4 dikuadratkan. Kayak saya mau ingatkan dulu terlebih kepada teman-teman ya. Kalau X dikurangi 4 dikuadratkan, teman-teman bisa ingat bentuk A dikurangi B dikuadratkan. A dikurangi B dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau X dikurangi 4 dikuadratkan, akan menjadi X kuadrat dikurangi 8X ditambah dengan 16. Nah, mari kita hitung ya dengan mengalihkan negatif 1/2-nya ke masing-masing suku di sini. Negatif 1/2 dikali X kuadrat menjadi negatif X kuadrat per 2. Negatif 1/2 dikali negatif 8X menjadi positif 4X. Negatif 1/2 dikali dengan 16 akan menghasilkan negatif 8. Nah, di sini supaya persamaannya menjadi Y sama dengan, kedua ruas akan Kak Yosef tambahkan dengan 8. Maka, di ruas kiri kita akan memiliki Y sama dengan, di ruas kanannya, negatif X kuadrat per 2 ditambah 4X. Negatif 8-nya hilang ya karena sudah ditambah dengan 8. Jadi ini adalah bentuk fungsi lompatan yang harus Mami lakukan. Yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat per 2 ditambah 4X. Tuh Mami, Mami harus lompat dengan fungsi Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 4X. Oke deh, Mami lompat ya. Tapi kalau menggunakan fungsi seperti itu, Mami bakal jatuh di mana nih? Kalau sampai Mami jatuh ke jurang, nggak bisa balik lagi loh ini. Nyawa Mami tinggal 1. Waduh, mana lupa tanya Kak Yosef nih. Teman-teman, menurut kalian, apakah Mami akan jatuh selamat atau jatuh masuk jurang nih? A. Jatuh dengan selamat. B. Jatuh ke jurang. Oke teman-teman. Tadi teman-teman sudah mengetahui ya bentuk fungsi dari lompatan Mami untuk mencapai ke ketinggian koin yang paling tinggi. Yaitu bentuknya adalah Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 4X. Nah,
kita sekarang mau mencari tahu kira-kira Mami ini jatuhnya di mana. Nah, kalau Mami jatuh berarti menyentuh tanah. Artinya ketinggiannya 0. Ya, ada di sini nih teman-teman. Di titik ini ya. Ini kalau kita berbicara tentang gambar grafiknya, ini sama halnya dengan kita mencari titik potong di sumbu X-nya. Teman-teman masih ingat dong, untuk mencari titik potong di sumbu X, syaratnya adalah ketika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini artinya ketinggiannya 0, yaitu berada di tanah. Jadi kita hanya perlu mensubstitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Kak Yosef akan tulis syaratnya Y sama dengan 0. Lalu kita ganti nilai Y pada bentuk fungsinya ya. 0 sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 4X. Nah, untuk mencari tahu nilai X-nya, Kak Yosef akan gunakan cara pemfaktoran. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Negatif 1/2 X kuadrat ditambah 4X, masing-masing sukunya memiliki faktor yang sama yaitu negatif 1/2 X. Jadi, Kak Yosef bisa keluarkan negatif 1/2 X. Ya, kemudian di sini kita kalikan dengan negatif 1/2 X kuadrat karena sudah keluar negatif 1/2 X, maka di sini yang di dalam hanya tinggal bersisa X-nya. Kemudian 4X, kita ambil negatif 1/2 X, maka di dalam bersisa 8. Sehingga di sini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, 0 sama dengan negatif 1/2 X, atau yang kedua kemungkinannya adalah X dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, kalau 0 sama dengan negatif 1/2 X, ini berarti nilai X-nya sama dengan 0. Sementara di sini, ketika X dikurangi 8 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah 8. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, terdapat X yang pertama dan X yang kedua. X pertama sama dengan 0. 0 ini berarti kondisi Mami di mula-mula. Posisi Mami mula-mula sebelum melompat, yaitu di koordinat 0,0. Kemudian 8 ada di sini. Ya, di sini berarti koordinatnya adalah 8,0. Ini adalah letak Mami setelah lompat, kemudian jatuh kembali ke tanah. Berarti teman-teman bisa pastikan Mami akan selamat karena jatuhnya di koordinat 8,0. Tuh, Mami dengar sendiri kan kalau Mami bakal selamat. Sekarang Mami coba deh kalau lompat dengan fungsi Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 4X. Oke. Mami akan coba ya. Wah, akhirnya Mami bisa nyampe lagi ke dunia nyata. Yeay, kita bisa balik lagi ke dunia nyata. Tuh kan Mami, belajar zaman sekarang itu menyenangkan banget. Apalagi kalau lewat aplikasi Ruang Guru ada gamenya. Wah, bener juga. Habis ini Mami akan infoin ke teman-teman Mami agar anaknya pakai Ruang Guru. Oh ya, Cecep. Ada nggak sih penerapan fungsi kuadrat ke kehidupan sehari-hari? Banyak banget Mami. Penerapan fungsi kuadrat itu kita bisa menentukan roket yang meluncur tinggi maksimumnya berapa. Kemudian bola yang dilempar vertikal ke atas. Peluru yang dilempar vertikal ke atas. Tinggi maksimumnya bisa kita tentukan. Kemudian kita bisa menentukan luas maksimum, pendapatan maksimal, dan banyak lagi Mam. Wah, Mami mau tahu dong. Mami mau tahu? Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Karena Mami bisa mendapatkan koin. Mau.